Jadi kita di sini pengen ngobrol aja ya kali Mas ya, soal, tentang psikologi keluarga, gimana komunikasi lu di keluarga kayak gimana. Komunikasi keluarga berarti ya? Ya, sebelum itu mungkin kita kenalin diri masing-masing kali ya. Boleh boleh. Gua Samsul di sini sebagai host dan di sini ada teman gua, Narasumber ya? narasumber kita, Mas Ilham. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang soal keluarga kita masing-masing ya. Ya semoga sih, Be dari good and video ini better ya? dari video ini kita dapat pelajaran yang penting lah. Oke, Di mana, semoga ya. dalam keluarga itu pasti ada masalah dan pastinya bagaimana cara kita untuk menjadi seorang penengah ataupun menjadi seorang yang bisa dewasa dalam menghadapi masalah yang ada di keluarga kita. Jadi poin. Oke, langsung aja pertanyaan nomor 1 ya, Mas, ya, mungkin ya. Boleh boleh. Menurut lu apa arti komunikasi dalam keluarga, Mas? Komunikasi dalam keluarga. Iya, sepenting apa sih menurut lu komunikasi dalam keluarga tuh sepenting apa gitu? Eee, gue berasal dari keluarga sebelumnya gue cerita dulu ya. Oke, siap. Gue berasal dari keluarga yang kemungkinannya komunikasinya kurang kayaknya, jarang ya. Interaksi, ngobrol, atau curhat ya, bahasa anak Gen Z curhat lah bahasa kita, share the tea, kurang. Tapi bagi gua sebagai nantinya di masa yang datang nih, atau nantinya kapan pun itu berperan untuk komunikasi bagi keluarga, peran itu sangat penting. Karena apapun akan baik-baik saja kalau komunikasinya juga baik-baik saja. Iya, benar. Kan contoh misalnya kayak kita lagi ngobrol nih, oh terus ada satu kejadian somehow bagaimana, entah tiba-tiba ada yang ngambek, entah tiba-tiba ada yang nggak enak feeling-nya, feel blue atau jelek lah mood-nya. Kalau nggak dikomunikasiin nih, kalau nggak diobrolin, nanti kita jadi salah paham. Iya, benar betul. Kalau kalau kata kita dalam buku ini salah kaprah ya. Pengertian pemaknaannya jadi bingung kayak ambigu, nih orang kenapa bisa tiba-tiba bete, ini orang kenapa tiba-tiba bisa jadi marah, tiba-tiba kenapa bisa jadi jelek mood-nya. Nah, apalagi di keluarga. Di keluarga, contoh kayak anggaplah seorang anak sama seorang ayah ya, yang mungkin di Indonesia sendiri fatherless ya, kekurangan peran ayah tuh. Nah, peran ayah ini atau fatherless ini menurut gua, kan itu tadi, ayahnya dingin, anaknya juga merasa kayak udah gede Iya, mungkin ya, jadi akhirnya dia, "Ya udahlah, nggak penting hal-hal kayak gitu." Padahal komunikasi dalam keluarga, menyampaikan, memberikan arahan, memberikan masukan itu penting banget sih menurut gua. Karena kalau nggak begitu, nantinya bakal kerancu tuh, ambigu, benar benar. akhirnya jadi kayak kita merasa, "Kok gua nggak ada yang ngarahin? Iya, benar. Kok gua nggak ada yang ngasih tahu? Kok gua nggak ada yang ngasih," nah akhirnya merasa bebas aja gitu. Nah itu yang sering terjadi sih menurut gue itu pentingnya komunikasi dalam keluarga, biar nggak ada kesalahpahaman, biar nggak ada terutama fatherless ya, terutama fatherless, kasusnya kan di Indonesia ada banyak nih. Nah itu yang dikhawatirkan sih. Ya gue setuju sih sama pendapat lo kalau misalkan komunikasi dalam keluarga itu benar-benar penting ya. Iya betul. Tapi, gini Mas, kalau misalkan suatu saat lu punya keluarga, anggaplah lu punya istri lah. Nah, sedangkan istri lo nih, orang yang tipikal orang yang silent treatment. Silent treatment, Iya. oke. Gimana nih Mas? Cara lo ngadapin istri lo gimana? Nah ini Kalau kompleks ya, budayanya mendasar nih, budaya mendasar. kan sekarang rame nih. Iya iya, betul betul, itu silent treatment ya. Nah, menurut gua menanggapi persoalan dari silent treatment atau yang kayak better gua diem daripada gua ngomong bla bla bla, nanti semakin kacau, nanti semakin rusak, nanti semakin gak bagus keadaannya. Itu bentuk menurut gua ya, bentuk dari, mungkin orang itu udah banyak mengalami luka, kejadian akhirnya terbiasa tuh. Terbiasa, jadi dia kayak, ya udah gua nggak perlu ngomong tuh, nanti bagaimana ceritanya bisa hilang sendiri tuh masalah, bisa hilang sendiri. Nah, kalau menghadapinya menurut gua mungkin mungkin ya solusi yang paling enaknya gua ngajak makan. Gua ngajak makan, ngobrol aja nggak usah ngebahas masalah tadi. Gua makan aja kayak nanya, "Eh, menunya enak nih." Contohlah gua makan di satu tempat mie, "Wah, enak banget mie-nya, pedes ya. Lu mesen level berapa? Lu mesen apa?" Mengalihkan pada topik dulu, Iya, mengalihkan pada persoalan atau masalah. Soalnya nanti kalau semakin kita gali, semakin kita obrolin, terutama dia yang memiliki sifat silent treatment kayak gitu, kompleks nanti jadi rumit. iya, Jadi semakin kayak dia mikir, "Ini apa sih nanya mulu, nggak ngomong lagi." iya. Nah, menurut gua alihin dulu topiknya.
Oke, makan, entah hangout, entah main atau ya sometime keluar main hobi gitu, atau jadi nggak langsung to the point, iya nggak to point dah. Menurut gua itu sih yang solusinya ya, menurut gua ya. Tapi pendapat gua soal orang-orang yang silent treatment nih gini Mas, terkadang, menurut gua orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya mereka tuh pengen untuk bercerita, pengen untuk ngobrol, tapi mereka tuh pernah dapat perlakuan dari orang-orang yang mana cerita mereka tuh nggak didengerin. Akhirnya mereka lebih menganggap bahwa daripada gua cerita dan, gua nggak didengerin sama orang itu, ya akhirnya kebawa, akhirnya jadi silent treatment. Nah itu sih. Itu tadi yang jadi masalahnya tuh. Dia udah biasa menghadapi masalah-masalah besar, luka-luka besar ya, keadaan-keadaan berat pada dirinya yang akhirnya nggak ada yang dengerin tadi, Iya. nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang nanya, "Kenapa?" Nggak ada yang nanya, "Gimana hari ini? Ada apa bagus? Apa gimana?" Dan lain-lainnya. Akhirnya dia biasa diem, memendam. Iya itu sih menurut gue sih, silent treatment ya. Bener sih, Mas. Oke, Mas, pertanyaan yang terakhir ya, Mas, dari gua ya. Eee, nih kalau misalkan, suatu saat lu punya keluarga, Mas, apakah, anak lu, istri lu itu harus terbuka sama lu, Mas? Tentang apapun yang mereka alami, tentang sehari-hari mereka yang Transparan ya kan? iya, lebih ke terbuka, keterbukaan Mhm. masing-masing dalam keluarga. Bagi lu tuh suatu saat kayak gimana? Eee, itu sangat penting sih bagi gue sih. Gue orang yang merasa semuanya itu perlu diobrolin. Perlu Sedikit kilas balik ya, flashback. Gue ini orang bebas, maksudnya apapun, gue bisa ngelakuin apapun, gue bisa, setuju pada apapun sesuai pendapat gue. Tapi gue mau nantinya di masa yang datang, kalau gue punya anak, punya keluarga, punya pasangan dalam hidup gue, yang mendampingi gue nantinya sampai seterusnya, keterbukaan itu penting. Terutama misalnya, kan kata orang cinta itu kan pada akhirnya adalah pertanggungjawaban, pada akhirnya adalah sebuah resiko atau sebuah hal yang harus kita emban, padahal nggak juga. Kayak contoh misalnya, komunikasi. Kalau kita udah mengerti, kita sama pasangan kita, kadang nggak perlu lagi ngomong kayak, 3 hari lagi pasangan kita mau haid. Iya, kita belanja nih ke supermarket, terus tiba-tiba pasangan kita ngechat, "Yah, Pah," gitu, "Yang, Beb, nitip dong, nitip ini," gitu. Tapi kita udah ngomong, "Udah kok, udah dibeliin." Nah, iya, that is the point. Menurut gua sih jadi akhirnya karena kita biasa ngobrol, karena biasa terbuka, kita jadi paham satu sama lain, mengerti keadaan kebutuhan gitu ya? iya, kebutuhan terutama, kedua juga mengerti keadaan. Contoh kayak kita lagi diem, contoh kita lagi kayak, depan teras ya, biasa Iya, bapak-bapak ya, ya biasa, iya lagi cowok ya, cowok biasa kan. Ngobrol depan rumah, segala macam. Kalau kita lagi diem, mereka mungkin bisa nanya, "Kenapa? Ada apa?" "Oh enggak, gini gini gini." Kalau jawaban kita begini, nanti pasangan kita, "Oh ngerti jawabannya nanti." Gara-gara kita terbuka, gara-gara kita sering ngobrol. Sebaliknya juga nanti kalau misalnya kita punya pasangan, kalau misalnya dia lagi bad mood, lagi di sofa duduk ya, lagi di depan teras atau di apa, lagi ngobrol sama temennya, kita ngerti juga keadaannya. Keterbukaan, itu bagi pasangan, apalagi bagi anak. Karena yang tadi itu menurutku yang pertama kasusnya lagi jangan sampai kita punya anak yang mengalami kasus yang terjadi di Indonesia nih marak nih, Fidelis, kekurangan peran ayah. Itu menurut gua sih. Jadi keterbukaan itu memberikan ruang bagi pasangan dan anak kita itu untuk menyampaikan dan memberikan kayak, apa sih yang lagi dikeluhin, apa sih yang mau dituju, apa sih yang harusnya gua lakuin, tuh ruang itulah yang penting menurut gua sih. Jadi sangat penting ya bagi gua sih, itu aja. oke, bener sih. Gue juga setuju sama pendapat lo kalau misalkan, ya kita dalam keluarga itu memang harus terbuka satu sama lain. Betul, Meskipun kadang, banyak nih orang yang menganggap bahwa, ya gue pengen terbuka tapi ada beberapa hal yang memang nggak bisa diceritai. Dan ya gue is okay dan fine akan hal itu karena setiap orang kan mungkin punya privasi masing-masing yang iya. emang nggak setiap orang itu tahu tentang hal apa yang gue alamin sekarang ini. Ya oke, mungkin itu aja ya Mas, ya. Thank you banget atas ngobrolnya. Oke, mungkin saja gua Samsul, Mas Ilham pamit undur diri, terima kasih. Makasih semuanya.